Salam hebat, pasti bisa, kita sukses. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan kedua, hari Selasa, tanggal 28 Juli, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial yang akan dibawakan oleh Ibu Deni Masarwan SE. Mari kita ikuti, tetap semangat, hebat untuk kita semua. Selamat ketemu kembali dalam pelajaran IPS pertemuan kedua yang akan membahas potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Pada pertemuan pertama, kalian sudah mengetahui tentang negara-negara ASEAN. Ada berapa jumlahnya? Ada 10 negara anggota ASEAN dan 5 negara pendiri ASEAN. Ibu ulang kembali apa itu ASEAN. ASEAN merupakan kerjasama di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Berikut kita akan membahas potensi sumber daya alam masing-masing negara anggota ASEAN. Negara yang pertama adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang didukung oleh jenis tanah yang subur dan beriklim tropis. Hasil pertanian Indonesia yaitu padi, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Hasil pengolahan sumber daya di daerah pantai yaitu menghasilkan berbagai jenis ikan, dan hasil perkebunan adalah kelapa sawit, kopi, teh, karet, cengkeh, dan kelapa. Sementara di pertambangan, Indonesia kaya akan minyak dan gas bumi, batu bara, biji besi, bauksit, emas, perak, tembaga, dan timah. Dan hasil hutan Indonesia, kayu, rotan, dan getah. Negara anggota ASEAN yang kedua adalah Brunei. Perekonomian Brunei hampir seluruhnya bertumpu pada cadangan minyak dan gas. Sementara hasil pertanian berupa kelapa, kelapa sawit, dan karet. Pertambangan lebih kepada minyak bumi dan gas alam. Yang ketiga, Filipina. Perekonomian Filipina sebagian besar didukung dari sektor jasa. Seperti Indonesia, Filipina adalah negara agrikultur. Tanaman yang dibudidayakan di Filipina mencakup padi, jagung, sayuran, buah-buahan, ketela pohon, perkebunan, lebih kepada tebu, abaka atau serat Manila, dan tembakau serta kelapa. Negara yang berikutnya adalah Singapura. Singapura yang luas wilayahnya kecil mampu tumbuh menjadi negara dengan perekonomian terbaik di Asia Tenggara dan perdagangan terbesar, tetapi miskin akan sumber daya alam sehingga harus mengimpor dari negara lain. Negara anggota ASEAN berikutnya adalah Thailand. Thailand merupakan negara agraris yang sangat cepat perkembangannya sehingga lumbung pertanian atau gudang beras di Asia Tenggara. Hasil pertanian dari Thailand yaitu beras, jagung, tebu, karet, cengkeh, dan ubi-ubian. Sementara hasil pertambangan yaitu timah, tembaga, timbal, seng, mangan, biji besi, batu bara, minyak bumi, dan gas. Negara anggota ASEAN berikutnya adalah Malaysia. Malaysia memiliki sumber daya alam yang cukup berlimpah, penghasil karet terbesar di dunia. Hasil pertanian berupa beras, karet, kelapa sawit, dan teh. Sementara hasil pertambangan yaitu minyak dan gas bumi, besi, bauksit, timah, dan batu bara. Negara anggota ASEAN berikutnya Vietnam. Vietnam merupakan negara pengekspor beras ketiga terbesar di dunia. Hasil pertaniannya beras, buah-buahan, sayur
jagung, ubi jalar, tebu, teh, dan kopi. Dari hasil hutan, lebih kepada kayu jati dan bambu. Hasil pertambangan, atrasit, fosfat, tembaga, timah, seng, krom, biji besi. Berikut kita ke Myanmar. Perekonomian Myanmar masih mengandalkan pangan. Hasil pertaniannya lebih kepada padi, teh, tembakau, tebu, sayuran, gandum, jagung, kapas, dan wijen. Hasil hutan, karet, kayu jati, dan kina. Hasil pertambangan, minyak dan gas bumi, timah, dan batu bara. Negara anggota ASEAN berikutnya adalah Kamboja. Agrikultur masih menjadi andalan utama kehidupan masyarakat, terutama masyarakat desa. Selain itu, bidang pariwisata dan tekstil juga menjadi bidang andalan perekonomian di Kamboja. Hasil pertaniannya berupa karet, beras, kayu, dan umbi-umbian, dan hasil pertambangan gas, minyak bumi, batu permata berupa safir, dan rubi. Negara anggota ASEAN berikutnya adalah Laos. Laos merupakan negara agraris dengan hasil utamanya adalah padi, jagung, dan tembakau, terutama di lembah Sungai Mekong. Perkebunan dari Laos yaitu kopi, kayu jati, dan buah-buahan. Hasil pertambangannya utamanya adalah timbal, timah, perak, dan emas. Sementara di bidang pariwisata, peningkatan bangunan budaya lama seperti Taman Buddha merupakan objek wisata yang menarik di negara Laos. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita tentang hasil sumber daya alam negara-negara ASEAN. Pertemuan berikut kita akan membahas tentang sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Sebagai tugas kalian, perhatikan berikut ini. Terima kasih, tetap semangat, dan jangan lupa kerjakan tugas. Salam sehat.